perkenalkan, nama saya Jessica Duharni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan Fakultas Ekonomi Manajemen. Saya berasal dari Universitas Pancabakti dengan NIM 191041689. Jadi pada hari ini saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester saya berdasarkan makul manajemen pemasaran yang diampu oleh dosen Pak Adi Mursalin SMM. Oke, saya akan mulai membacakan jawaban UAS saya dari soal bagian A, yaitu soal pertama ialah berapa kali Anda hadir dalam kelas? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah manajemen pemasaran? Jadi jawaban saya ialah saya mengikuti kelas sebanyak 12 kali. Saya menghadiri kuliah ini karena saya ingin menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen, terutama manajemen pemasaran, di mana manajemen pemasaran mengajarkan serta memberikan ilmu dalam pemasaran dan dalam memasarkan produk kepada konsumen dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban saya terhadap soal bagian A yang kedua, yaitu sebutkan menjelaskan tugas terstruktur yang sudah kamu buat dan manfaat apa yang saudara peroleh dalam mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jadi jawaban saya ialah soal tugas terstruktur pertama ialah meringkas bab 1 manajemen pemasaran, kedua menjawab pertanyaan dari materi video tentang pengertian manajemen pemasaran, ketiga menjawab pertanyaan dari video yang ditonton mengenai manajemen pemasaran, keempat menjawab dari video yang ditonton mengenai manajemen pemasaran, keempat membuat video record dari 2 video yang ditonton mengenai materi riset pemasaran dan juga marketing research, kelima kuis latihan soal manajemen pemasaran, keenam membuat ringkasan dan beberapa video tentang periklanan dan artikel periklanan. Selanjutnya yang ketujuh ialah membuat video yang berisikan iklan suatu produk, kedelapan membuat ringkasan tentang personal selling di Google dan YouTube, 9 membuat video dari record sebagai personal selling yang menjual produk dengan menjelaskan suatu barang kepada konsumen. Manfaat yang diperoleh dari mengerjakan tugas terstruktur tersebut ialah tentunya mendapat banyak pengetahuan tentang manajemen pemasaran karena diberi latihan dan tugas yang mengasah kemampuan saya dalam memahami manajemen pemasaran. Selanjutnya soal bagian A yang ketiga ialah manfaat apa saja yang saudara peroleh dalam mempelajari manajemen pemasaran 1 melalui Google Classroom. Manfaat yang saya peroleh ialah pentingnya belajar manajemen pemasaran karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide yang akan menghasilkan barang atau jasa baru yang inovatif. Kita akan beralih ke jawaban yang ke soal bagian B. Soal yang pertama ialah jelaskan syarat teks iklan yang ditinjau dari isi. Jawabannya ialah isi iklan harus jelas. Isi iklan disarankan singkat, jujur, menarik perhatian, objektif dan tidak menyinggung salah satu pihak. Bahasa yang digunakan dalam iklan harus memiliki arti yang baik, mudah diingat dan mudah dipahami masyarakat luas. Bisa menggunakan kata konotasi namun mengandung makna yang baik. Oke, selanjutnya soal di bagian B, yang kedua ialah jelaskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari bahasa. Beberapa syarat iklan sebagai berikut. Yang pertama ialah bahasa yang digunakan dalam iklan harus memiliki arti yang baik, mudah diingat dan mudah dipahami masyarakat luas. Bisa menggunakan kata-kata konotasi namun mengandung makna yang baik. Kedua, berisi informasi yang jelas dan padat. Oke, selanjutnya saya akan membacakan jawaban bagian B yang ketiga. Tuliskan tujuan iklan. Tujuan dari iklan adalah untuk membujuk atau mendorong orang lain agar menjadi tertarik untuk menggunakan suatu produk atau jasa. Memberikan informasi kepada khalayak mengenai suatu produk, jasa, merek, perusahaan, ataupun suatu ide. Selanjutnya bagian B soal keempat, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Iklan sendiri dapat dibagi menjadi 4 berdasarkan isinya, yaitu yang pertama, iklan pemberitahuan. Berisi pemberitahuan mengenai kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Contohnya iklan yaitu undangan reuni sekolah. Yang kedua, iklan penawaran. Berisi penawaran barang atau jasa. Iklan jenis ini dapat disebut juga sebagai iklan niaga. Contoh iklan ini yaitu iklan makanan ringan di TV. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Berisi informasi sosialisasi atau pencerahan bagi masyarakat
terhadap topik tertentu. Iklan ini dibuat oleh instansi atau lembaga tertentu, misalnya lembaga pemerintahan. Contoh iklan ini adalah seperti iklan pemilu. Yang keempat, iklan permintaan. Salah satu contohnya ialah iklan lowongan kerja. Iklan ini ditunjukkan kepada orang yang diharapkan ingin bekerja sama dengan pihak tertentu. Selanjutnya bagian B yang kelima, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan media. Berikut adalah macam-macam jenis iklan yang didasari kepada medianya, yaitu yang pertama iklan media cetak, di mana iklan ini sendiri akan dibuat dan dilakukan pemasangan dengan cara menggunakan teknik cetak, yang di dalam wujudnya iklan ini akan ditemukan pada sebuah majalah, poster, baliho, hingga poster, dan berlaku selama 3 bulan. Dan iklan media elektronik biasanya juga dilakukan menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, dan juga film, dan lain sebagainya. Yang ketiga, iklan film, yang dimana iklan ini akan dilakukan penampilannya sebelum pada film utama. Akhirnya dilakukan penulisan dan membuat film ini untuk dilakukan promosi sebelum film utama tersebut untuk diputar. Yang keempat, iklan media digital, yang dimana penyebaran iklan akan dilakukan dengan cara menggunakan bantuan internet seperti website, banner dan tombol, sponsorship, classified ADS. Dan yang kelima, iklan luar ruangan, yang dimana adalah sebuah iklan yang ada pada medianya akan melakukan pencakupan dari audiens yang berada di bagian luar rumah, dan biasanya iklan ini akan muncul dan juga terpisah dari media cetak. Selanjutnya, soal bagian B yang keenam ialah sebutkan jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Jenis iklan berdasar tujuan terbagi menjadi 3, yaitu jenis iklan komersil atau commercial advertising. Yang kedua, iklan corporate advertising. Dan yang ketiga, iklan komersil, yaitu public service advertising. Berikut penjelasan masing-masing jenis iklan tersebut. Yang pertama, iklan komersil. Iklan komersil adalah iklan penawar untuk berdasarkan produk atau jasa. Iklan jenis ini bertujuan agar orang-orang menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan komersil bisa disebut juga iklan niaga. Iklan komersil sendiri terbagi 2 macam, yaitu iklan strategis dan advertising. Bisa disebut juga branding, digunakan untuk membangun merek agar merek kita semakin dikenal banyak orang dan dengan citra positif. Bisa juga disertai value atau manfaat produk. Yang kedua adalah iklan taktis. Jenis iklan taktis atau penawaran atau promosi dengan tujuan jangka pendek untuk mendorong konsumen agar segera melakukan penggunaan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ialah iklan corporate. Iklan corporate adalah jenis iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan guna membangun citra positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, iklan non-komersil. Iklan non-komersil adalah iklan masyarakat yang merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menyampaikan gagasan atau ide untuk melakukan gerakan demi kepentingan atau pelayanan masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan soal bagian B yang ketujuh, ialah coba Anda buat iklan tentang jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB agar masyarakat atau konsumen mau kuliah di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB. Oke, buat kalian semua yang bingung untuk masuk fakultas apa nih, jadi aku saranin kalian masuk Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen UPB aja, karena di sana kita dapat mempelajari lebih lagi tentang manajemen. Di sana juga kelasnya nyaman dan juga para pengajar di sana sangat baik dan sangat antusias dalam mengajar kita. Jadi dalam cara mengajar mereka juga membuat kita semakin semangat untuk mempelajari dan mendalami apa aja itu ilmu manajemen. Jadi buat kalian semua yang masih bingung, ayo silakan masuk, langsung aja masuk dan daftar ke Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Pancabakti ya. Oke, selanjutnya yang bagian B yang soal ke-8 ialah tuliskan fungsi media promosi. Yang pertama yaitu fungsi pengenalan. Mengenalkan produk atau jasa dengan memberikan informasi dasar kepada konsumen. Fungsi penawaran menawarkan kepada konsumen agar dapat mengambil keputusan untuk membeli produk. Fungsi penjagaan konsumen menyediakan pelayanan untuk konsumen agar konsumen yang telah berlangganan tetap berlangganan seterusnya. Fungsi perbaikan yaitu melakukan upaya kebaikan atau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan
oleh perusahaan. Selanjutnya bagian B soal ke-9, yaitu berdasarkan macam media yang digunakan, maka periklanan dibedakan menjadi iklan dibedakan menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak dibagi menjadi dua, yaitu iklan kolom. Biasanya tidak berisi gambar, banyak penyingkatan, dibuat dalam beberapa baris. Kedua, iklan baris terkadang menyisipkan gambar yang menarik dibuat dalam kolom komentar. Iklan media elektronik dibagi menjadi 4, yaitu iklan radio. Hanya menggunakan unsur suara dan kata-kata dipublikasikan dalam media radio. Yang kedua, iklan televisi menggunakan unsur suara, kata-kata, gambar, dan gerak. Dipublikasikan melalui media televisi. Yang ketiga, iklan film biasanya berupa produk sinema diiklankan sebelum film utama diputar. Keempat, iklan internet dipublikasikan melalui internet. Oke, selanjutnya bagian B yang ke-10, apa yang dimaksud personal selling? Personal selling adalah proses penjualan dari penjual terhadap pembeli secara tatap muka atau langsung dengan cara menawarkan dan menjelaskan mengenai produk dengan maksud untuk mempengaruhi konsumen untuk segera membeli produk tersebut. Selanjutnya bagian B soal yang ke-11, apa yang dimaksud dengan sales promotion? Sales promotion adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru dan menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan perusahaan atau produk tersebut. Perusahaan dan brand bisa memiliki peluang untuk kembali menarik perhatian konsumen-konsumennya dengan melakukan promosi. Yang selanjutnya bagian B yang ke-12 ialah tuliskan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sales promotion. Alat-alat yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, contoh atau sampel, yaitu memberikan produk contoh secara gratis kepada pembeli dengan harapan konsumen dapat menyukainya sehingga tertarik untuk melakukan pembelian. Yang kedua, kupon atau voucher, memberikan sertifikat hak potongan kepada pemenangnya sebagai penghemat pembelian. Oke, yang ketiga, premi, yaitu menawarkan barang dengan harga yang sangat rendah bahkan gratis. Yang keempat, tawaran uang kembali atau money return offer, yaitu tawar pengembalian uang jika terjadi ketidaksesuaian antara produk dengan harga. Yang kelima, parket harga, yaitu produk yang memuat barang yang lebih rendah daripada harga biasanya. Yang keenam, promosi dagang, yaitu potongan harga pada setiap pembelian produk selama jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, pemajangan di tempat penjualan. Yang kedelapan, pameran dagang. Yang kesembilan, kontes, yaitu menggunakan konsumen untuk ikut perlombaan. Yang ke-10, undian, yaitu konsumen diajak mengumpulkan label untuk kemudian diundi. Selanjutnya bagian B nomor 13, yaitu apa yang dimaksud dengan publicity. Publicity adalah upaya pengaturan ruang editorial agar terpisah dari ruang lainnya dengan semua media yang dibaca, dilihat, dan didengar konsumen atau calon konsumen suatu produk perusahaan untuk mencapai tujuan penjualan. Publicity merupakan bentuk hubungan dengan masyarakat sehingga memerlukan beberapa alat. Sekian jawaban-jawaban saya terhadap soal UAS Manajemen Pemasaran hari ini. Sekian dan terima kasih.